investasi dan operasi. Di analisis DuPont ini lebih integrated ya, lebih lebih terpadu dibandingkan kalau hanya menggunakan misal tadi common size atau index number. Ya, kalau common size dan index number mungkin hanya berdasarkan penjualan gitu kan, berdasarkan kegiatan operasi. Tapi kalau menggunakan analisis DuPont, kita ya menggunakan operasi, ya menggunakan investasi, menggunakan pendanaan. Jadi kita sambung ya, kita gabung. Nah, kemudian ada 2 laporan keuangan yang kita butuhkan sebagai bahan baku untuk menganalisis DuPont ini ya, menggunakan analisis DuPont, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Nah, 2 laporan ini kita pakai. Kemudian ada 3 rasio ya, ada 3 rumus ya, ada 3 rumus yang perlu kita pakai dalam melakukan analisis DuPont. Anda bisa lihat di 5.37 ya, 5.37. Rumus yang pertama adalah ROA ya, atau return of asset ya, return of asset. Kemudian yang kedua adalah net profit margin ya, net profit margin, dan yang ketiga adalah asset turnover. Nah, Anda boleh kasih tanda ini ya, Anda kasih tanda. Jadi 3 rumus ini Anda harus pegang. Nah, secara umum rumus analisis DuPont itu yaitu ROE ya, sama dengan net profit margin dikalikan asset turnover dikalikan financial leverage, di mana non profit margin rumusnya tadi sudah ada di depan ya. Di net profit margin rumusnya net income dibagi penjualan atau sales, terus dikali asset turnover. Ini sudah saya tulis di peta konsep juga loh. Jadi asset turnover itu rumusnya di sini, sales dikali dibagi aset. Kalau net profit margin itu rumusnya di sini, net income dibagi sales. Nah, kemudian ini saya kotain ya, net profit margin dikali asset turnover itu sebetulnya rumus dari ROA ya, dari return of asset yang saya kotai ini. Karena apa? Karena kan rumus ROA itu adalah net income dibagi aset ya, net income dibagi aset, di mana net income itu didapat dari ini, non profit margin halo, tes putus tadi. Saya lanjutkan, net profit margin dikalikan asset turnover itu adalah rumus dari ROA ya, ROA. Nah, ini sebetulnya rumus turunan dari ini, net income dibagi aset, net income dibagi aset, dimana kalau mencari net income itu rumusnya adalah net profit margin dikalikan sales. Kemudian untuk cari aset adalah asset turnover dikalikan sales. Nah, jadi penghitungan ini menghasilkan rumus ini, rumus yang umum ini. Di ROE sama dengan net profit margin dikalikan asset turnover, kemudian dikalikan financial leverage. Nah, untuk financial leverage sendiri ya, itu rumusnya adalah aset dibagi stockholders equity atau modal pemegang saham. Ya, jadi kalau leverage itu terkait dengan kegiatan pendanaan yang diambil, yang sumbernya dari saham. Ya, leverage itu seperti itu, pendanaan yang sumbernya dari saham. Nah, makanya di sini rumusnya adalah
aset dibagi stockholders equity atau modal pemilik saham. Nah, jadi analisis DuPont itu dikatakan lebih integrated. Kenapa? Karena menggabungkan tiga kegiatan perusahaan: pendanaan, investasi, dan operasi. Sedangkan kalau menggunakan common size atau indeks itu hanya berdasarkan kegiatan operasi saja. Jadi kalau Anda mau melakukan analisis kegiatan operasi, analisis DuPont bisa digunakan karena sifatnya yang tadi ya, yang integrated itu kan. Oke, mungkin saya tegaskan di sini, analisis dengan menggunakan metode DuPont adalah analisis yang dilakukan dengan cara menggabungkan analisis atas tiga kegiatan utama, yaitu pendanaan, investasi, dan operasi. Kemudian ada dua laporan keuangan yang dipakai, ya, laporan laba rugi dan neraca. Nah, pada tahap pertama, metode DuPont itu memecah rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA, jadi Return of Investment, itu langkah pertama, menjadi dua rasio keuangan, yaitu Net Profit Margin dan Asset Turnover. Baru nanti setelah itu Anda kalikan dengan Financial Leverage. Nah, nanti ketemu Return of Investment, Return of Earning, ya, atau rumus analisis DuPont. Nah, ada yang tahu nggak kenapa dinamakan analisis DuPont? Ada yang tahu nggak kenapa dinamakan analisis DuPont? Tes 1, 2, 3. Ada yang tahu nggak kenapa dinamakan analisis DuPont? Nggak ada yang tahu. Nah, karena apa? Karena penemunya namanya DuPont. Ya, jadi karena penemunya DuPont makanya disebut analisis DuPont. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan saya mengenai modul 4 dan modul 5. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Halo? Wah, ini jangan-jangan sudah pada tidur nih. Oke. Oh, ya, Mbak Eli kemarin tanya ya. Saya belum sempat ngecek, Mbak Eli tanya mengenai itu ya, modul 7 ya. Saya belum sempat ngecek. Nanti saya baca-baca dulu, Mbak ya. Modul 7 halaman berapa kemarin ya? Nanti saya cek deh, Tugas kayaknya nggak ada deh. Oh, ini ada tanya 5.35. 5.35. Yang mana, Mbak? 5.35 yang nomor 5 dan 6. Berikut adalah data ringkas neraca. Berdasarkan data di atas, besarnya perubahan atas utang jangka pendek. Jadi Anda membandingkan utang jangka pendek ya. Utang jangka pendek berarti ini. Berarti ini utang jangka pendeknya kan dari tahun X1 100, tahun X2 300. Jadi ada peningkatan sebesar 300%. Ya kan? Jadi jawabannya A ya, 300%. Peningkatannya 300% positif, bukan negatif. Nah, dan dalam kurung itu maksudnya negatif. Nah, tapi kan ini naik kan? Karena naik jadi positif. Jadi jawabannya A, 300%. Nomor 5 300% ya. Kemudian nomor 6, berdasarkan data pada nomor 5,
besarnya perubahan pada aktiva lancar. Jadi Anda lihat aktiva lancar. Nah, aktiva lancar dari 300 menjadi 100. Jadi ini turun sepertiga ya, sepertiga persen kan, atau 300% gitu ya. Nah, ini jawabannya B. Ya, jawabannya B. Oke, jadi nomor 5 jawabannya A ya, karena ada peningkatan ya, dari 100 jadi 300 itu kan berarti naik 3 kali ya. Terus sebaliknya untuk aktiva lancarnya terjadi penurunan 300% ya. Nah, itu jawabannya yang B. Kurung itu artinya negatif ya, penurunan. Oke, ada pertanyaan lain lagi nggak? Tapi ini kok kuncinya lain ya jawabannya ya. Kalau kunci ini jawabannya D, 5D. Kalau nomor 6, oke, ngerti saya. Jawabannya bukan gitu ya. Tadi kan rumusnya sudah tahu ya. Saldo T1 per saldo T0 kan gitu kan rumusnya kan. Jadi salah. Jadi bukan jawabannya itu tadi. Caranya gini Mbak. Saldo T1-nya kan berarti X2 dikurangi X1. Ya, X2 ini nomor 5 ya. X2-nya itu kan 300. 300 dikurangin 100 dibagi 100 ya, 300 dikurangin 100 dibagi 100 dikalikan 100%. Nah, ketemunya 200%. Jadi jawabannya D, 5D ya, bukan A. Nah, kemudian yang nomor 6, jadi kan itu 100 juta dikurangin 300 juta dibagi 300. Karena X1-nya itu X0-nya 300. Jadi 200 per 300 kalikan 100%. Kok hasilnya koma ya? 200 per 300, 200 per 3. Nah, ini hasilnya koma. Oke, untuk yang nomor 6 saya skip dulu ya. Nomor 6 saya skip dulu. Tapi kalau berdasarkan rumus ya, berdasarkan rumus harusnya 100 ya, 100 juta dikurangin 300 juta dibagi 300 juta.
Jadi harusnya gitu rumusnya. Jadi 2/3 kalikan 100%. Harusnya ketemunya 200 dibagi 3, berarti ketemunya sekitar 60%. Ya. Oke. 100, 200, 300. Oke, jadi itu dulu Mbak ya jawaban saya. Untuk nomor 5 jawabannya D, 200%, dan nomor 6 jawabannya belum tahu saya. Tapi menurut pendapat saya jawabannya 60%, 60, sekian persen. Ya, jadi rumusnya itu dari X0, ya aktiva lancar X0 dikurangi aktiva lancar X1 dibagi X1. Nah, gitu. Oke. Oke, sepertinya waktunya udah habis ya. Kita lanjutkan besok lagi.